Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar Radio Bombana di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perbanyak? Kebaikan-kebaikan apa yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini? Jika ada yang bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini tentunya akan diperbanyak keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan di luar bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang besar akan lebih besar lagi pahala dan keutamaannya ketika dilakukan di bulan Ramadan. Itulah salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan salah satu keutamaannya yaitu di mana kebaikan-kebaikan yang biasanya itu mungkin tidak seberapa, itu bisa menjadi kebaikan yang utama ketika dilakukan di bulan Ramadan. Apalagi kebaikan yang memang besar, seperti misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim itu adalah kebaikan yang sangat besar dilakukan di bulan Ramadan, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadana sila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah bulannya Al-Quran. Makanya jangan kita herankan ketika banyak orang-orang yang memperbanyak hataman Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim sampai tembus 30 juz. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Nah, apakah pertanyaannya, apakah hanya di bulan ini saja kita memperbanyak membaca Al-Quran? Bagaimana ketika di bulan lain gitu? Tentunya di bulan lain diharapkan ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan, di bulan-bulan lain nanti kita sudah menjadi terbiasa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz misalnya bagi yang hafal 30 juz, atau 4 juz bagi yang hafal 4 juz, atau mungkin yang setengahnya misalnya, atau mungkin 1 surah 2 surah. Itu diharapkan akan lebih terbiasa nanti ketika dia keluar dari bulan Ramadan. Di situ nanti kita lihat hasilnya, apakah kebaikan itu berbekas kepada diri kita atau tidak. Kalau kebaikan itu berbekas kepada diri kita, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan berbekas kepada diri kita, maka insya Allah ketika keluar dari bulan Ramadan nanti, kebaikan itu akan menjadi kebaikan-kebaikan yang akan senantiasa kita lakukan walaupun kita sudah berada di luar bulan Ramadan. Itulah salah satu ciri-cirinya nanti. Tapi kalau ada orang yang ketika dia di bulan Ramadan dia rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin menghatamkan Al-Quran dan sebagainya, rajin menjalankan salat 5 waktu, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan dia menjadi orang yang tidak terbiasa dengan itu semua, bahkan meninggalkan itu semua, bahkan yang wajib pun ditinggalkan, salat 5 waktu misalnya, maka itu menunjukkan bahwasanya kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak membekas kepada dirinya. Karena tujuan daripada bulan Ramadan itu seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya tujuan bulan Ramadan ini adalah menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau kita di bulan Ramadan saja melakukan kebaikan-kebaikan, maka di luar bulan Ramadan pun kita harus mempertahankan kebaikan-kebaikan dan
ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu, sampai kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, itulah yang diharapkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi seperti yang dikatakan oleh para ulama, hamba-hamba Ramadan. Tapi jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan ini perbanyaklah bersedekah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salah satu kebiasaan beliau ketika di bulan Ramadan, sedekahnya itu melimpah ruah. Kalau kita punya rezeki yang melimpah, maka kita luangkan itu untuk bersedekah. Ya, Rasulullah itu sedermawannya dia ketika di luar bulan Ramadan, lebih dermawan lagi ketika dia masuk kepada bulan Ramadan. Jadi marilah kita jalankan Ramadan ini. Walaupun kita tidak bisa bersedekah misalnya dengan uang, dengan apa, tapi minimal dengan senyuman, sapaan yang baik kepada saudara-saudara kita sama muslim, silaturahmi yang baik. Insyaallah dengan itu semua kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari bulan Ramadan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.